Saudara, seringkali tanpa kita sadari karena pelajaran-pelajaran yang sering kita dengar dulu-dulu dari tokoh-tokoh gereja yang ada, seringkali kita menyalahkan iblis di dalam banyak hal yang kita hadapi. Kalau ada hal kecil yang tidak enak, ada hal besar yang tidak enak, kejadian-kejadian yang negatif dalam kehidupan kita, seringkali kita nyalakan iblis. Ayo hari ini kita belajar bahwa bukan iblis. Iblis itu nggak usah disalahkan, dari dulu sudah salah. Jadi kalau kita sibuk nyalakan dia, kita ini buang-buang waktu. Nah, setelah kita menjadi anak Bapa di surga, saudara, hak apa saja itu dia berikan kepada kita. Nah, masalahnya bagaimana kita menggunakan hak itu. Mari kita lihat Matius 28 ayat yang ke-17. Kalau kita mengerti firman ini, wah, hidup menjadi anak Bapa di surga itu tidak akan pernah takut apapun juga. Dan Matius 28 ayat yang ke-17 sampai 18 sampai 19. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus memberkati mereka dan berkata, dan berkata, perhatikan yang dikatakan ini. Kalau gereja tidak pernah menyadari otoritas yang Yesus berikan kepada kita yang dia terima dari Bapa, maka selalu dan seringkali kita menyalahkan iblis dalam hidup ini. Yesus berkata, kepadaku telah, bukan akan, tapi sudah diberikan berapa macam kuasa? Segala kuasa yang di mana dan di mana saja? Di surga dan di bumi. Berarti tidak ada kekuasaan lain lagi yang belum diserahkan kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, perhatikan. Setelah dia mengatakan ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, sayang sekali dalam penulisan bahasa Indonesia antara ayat 18 ke 19 itu terpisah, padahal tidak. Ini masih sambung. Setelah Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, lanjutnya dia bicara apa dalam kitab saudara? Karena itu pergilah. Stop dulu sampai di situnya. Walaupun tidak ada kata-kata, maka aku berikan segala kuasa yang telah diberikan kepadaku di surga dan bumi itu. Walaupun gak ada kata-kata aku berikan kepadamu, tetapi dalam pembahasan ini jelas sekali. Saya beri ilustrasi begini, ini sederhana sekali contoh dalam keluarga. Kalau ada satu keluarga yang bekerja hanya suami, si istri tidak bekerja, ya, maka suatu hari ketika istri ini lagi masak misalnya, tiba-tiba dia sadar, wah, garamnya gak ada, ini kecap tidak ada, misalnya begitu. Nah, dia panggil salah seorang anaknya, bapakmu bekerja dan dia, ini kalau saya pakai istilah yang Tuhan katakan ini, bapakmu yang bekerja dan semua gaji yang bapakmu kerja, mama terima. Dan sekarang pergilah kamu, belikan kecap, belikan garam. Ngerti nggak? Walaupun ibu ini tidak ngomong ini uangnya. Iya atau tidak? Kok muka saudara wajahnya kok kayak wajah bingung? Walaupun ibu ini tidak ada kata ini uangnya, pergilah belanja. Tapi dia kasih uangnya enggak? Kok tahu? Loh, saudara kok tahu? Karena dia ngomong bapakmu yang bekerja dan ibu diberi uang belanja ini. Karena itu pergilah belikan. Walaupun nggak ada ini uangnya, nggak mungkin dong anaknya suruh pergi tangan kosong begitu saja. Kan maling dia nanti di toko itu. Ngerti sekarang ayat ini saudara? Kepadaku telah diberikan segala. Nggak ada satupun kuasa yang tersisa. Yang di surga dan yang di bumi semua sudah diberikan. Karena itu pergilah. Nah, saya nggak bahas tentang beritakan Injil itu, tapi kuasa ini dulu yang kita harus kenal. Maka itu saudara,
Kalau kita sadar dan tahu dan percaya dan mengerti apa yang baru kita baca, bahwa gereja, anak-anak Bapa di surga itu diberi sebagian atau segala juga, segala kuasa itu yang di surga maupun yang di bumi kepada kita. Dia nggak pernah meragukan lagi apa yang dia berikan itu. Maka itu mari kita lihat kepada diri kita sendiri dalam 3 area saja, ya, 3 area saja. 1, khawatir dan takut, ya, catat itu ya. 3 area ini yang seringkali kita kalah. 1, khawatir dan takut. Biasanya khawatir takut ini akan apa? Ayo, biasanya kita khawatir takut ini akan apa yang paling sering? Apa? Masa depan, betul. Ayo, apa lagi? Susah benar, saudara, itu pura-pura nggak tahu rupanya. 99,99% yang namanya manusia kalau bilang takut dan khawatir itu pasti masalah duit. Nggak usah pura-pura gitu loh. Betul? Nah, pasti masalah duit. Area kedua, sakit hati dan kekecewaan. Betul? Siapa yang langganan itu goblok, gitu aja sudah. Langganan kok sakit hati dan kecewa. Saudara, itu area kedua yang seringkali iblis kalahkan dalam hidup kita. Yang ketiga, ini kecil saudara, tapi seringkali terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadar, iri hati. Catat itu baik-baik. Yang lain itu sisanya. Kalau yang 3 ini kena kepada kita, pasti kita akan hancur. Jadi jangan saudara kalah dengan 3 hal ini. Lagi sekali, siapa yang mengaku Kristen tapi masih sering takut dan khawatir akan apa tadi? Ngomong mengaku sekarang. Duit. Nah, itu pintar semua saudara kalau begitu. Siapa yang terima SMS dari saudara kita finish hari apa itu ya? Saya masih di Manokwari beberapa hari yang lalu. Dia SMS bagus kan? Yang terima pasti ingat. Finish SMS begini. Uang adalah satu-satunya buatan manusia. Saudara, manusia kan banyak bisa buat itu. Lihat pesawat terbang hebat-hebat sekarang, internet luar biasa, teknologi apa saja makin hebat. Jadi manusia bisa buat apa saja. Tapi Venus berkata, satu-satunya buatan uang adalah satu-satunya buatan manusia yang kekuasaannya bisa lebih hebat dari Tuhan dan kekejamannya lebih hebat dari setan. Setuju nggak kalau katakan itu? Dan itu benar. Saya heran dia bisa merenungkan seperti itu. Catat itu, uang adalah satu-satunya buatan manusia. Yang buat uang siapa? Manusia. Maka itu jangan pernah berdoa minta uang kepada Tuhan, karena Tuhan nggak pernah buat uang. Maka itu orang Kristen rajin doa puasa minta uang, nggak akan diberi, sebab Tuhan nggak pernah punya uang. Jadi saudara salah berdoa. Serius, seumur saya hidup saya nggak pernah doa masalah uang, karena saya tahu surga nggak ada uang. Uang itu ada di dompet saudara semua dan di bank itu. Jadi jangan minta ke surga. Uang itu buatan manusia. Tapi betul, kekuasaannya bisa lebih hebat dari Tuhan. Dan kekejamannya bisa lebih kejam dari setan manapun juga. Nah, kalau saudara masih takut, khawatir akan hidup ini, saudara, berarti apa yang baru kita baca Matius 28 tadi belum terjadi dengan saudara. Karena saudara masih khawatir, masih takut. Takut gak bisa makan, takut gak bisa ini, takut nanti bagaimana kalau sakit, takut ini, khawatir. Jadi kalau saudara sekian banyak tahun sudah jadi Kristen tapi masih kalah dengan yang namanya khawatir dan takut, maka saudara belum Kristen. Ingat itu baik-baik. Ayo kalahkan, pergilah, karena segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku, dan dia berikan itu kepada kita. Ayo pergi saudara, dan kita jangan takut lagi akan hidup ini. Yang kedua, apa tadi? Apa dan apa yang kedua? Ya, kecewa dan sakit hati. Saudara, jangan dianggap enteng orang Kristen yang ngaku Kristen tapi masih gampang kecewa, apalagi sampai sakit hati. Saudara belum Kristen. Belajar untuk mempercayai hukum-hukum Tuhan, bahwa Dia ingin kita sempurna. Amin. Nah, untuk kita bisa sempurna, maka Dia harus memproses dan membentuk kita. Dan yang dipakai untuk memproses membentuk kita bukan